warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-16 yang berjudul Babul Amri bil Muhafazati 'ala Sunnati wa Adabiha, yaitu bab yang menjelaskan tentang perintah agar kita senantiasa menjaga sunnah Nabi SAW dan adab-adabnya. Kalau bab sebelumnya itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga amalan, al-muhafazah 'alal a'mal, menjaga amalan, maka bab yang ke-16 ini bab yang menyuruh kita untuk menjaga sunnah. Itu sunnah di sini adalah maksudnya sunnah Nabi SAW. Di mana sunnah di sini bukan berarti yang dipahami oleh atau yang sering didefinisikan oleh ahli fikih, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan itu. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah al-hadis, yaitu perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi SAW. Maka kita diperintahkan untuk menjaga sunnah Nabi SAW, yaitu dengan mempelajarinya dan mengamalkannya. Di mana tentunya Islam ini, Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalau kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Maka sunnah di sini maksudnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan satu bab yang menyuruh kita, menganjurkan kita untuk menjaga sunnah Nabi, menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Karena memang dalam kita beragama, ibaratnya Al-Quran dan sunnah itu seperti rel kereta yang harus ada dua, Al-Quran dan sunnah. Tidak mungkin seorang hanya berpegang dengan Al-Quran saja misalnya. Tidak mungkin hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Kenapa? Karena banyak ayat dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum atau mujmal atau mutlak, masih umum. Misalnya Allah SWT mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Dari mana kita tahu bagaimana tata cara sholat, kapan waktu sholat, berapa rakaat sholat? Itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Nabi sendiri yang melakukan, maka sahabat menceritakan sampai kepada kita. Kemudian Allah SWT misalnya menyuruh wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Berapa kadar zakatnya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apakah semua harta yang dizakatkan? Tidak juga disebutkan dalam Al-Quran. Itu semua dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Ketika Allah SWT menyuruh kita untuk berhaji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, perintahkan kita untuk berhaji. Bagaimana tata cara haji? Apa saja yang dilakukan? Itu semua enggak ada dalam Al-Quran. Itu hanya ada dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi. Maka kita diperintahkan untuk menjaga sunnah, berarti sebenarnya diperintahkan untuk menjaga agama ini. Karena tidak mungkin sempurna agama ini kecuali dengan kita menjaga Al-Quran dan juga menjaga sunnah atau hadis Nabi SAW, yang dimana dua hal itu menjadi pedoman hidup kita. Yang kalau kita pegang keduanya, kita pelajari keduanya, kita amalkan, maka kita akan berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Kalau kita tidak berpegang dengan hadis Nabi, hanya Al-Quran saja, bisa jadi kita tersesat. Karena tidak ada
Ya, dalam Al-Quran penjelasan seperti tadi kita sebutkan tentang sholat dan sebagainya secara detail itu disebutkan hanya dalam sunnah Nabi SAW. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan ya sholat itu cukup eling saja katanya. Mungkin dia berdalil dengan ayat Al-Quran. Allah katakan wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat ya, untuk mengingatku. Yang penting katanya mengingat saja. Sudah ingat Allah sudah cukup, berarti itu sudah sholat. Maka ini tentunya keliru. Kalau kita hanya mencukupkan dengan Al-Quran tidak cukup. Tapi Allah SWT mengutus Nabi SAW itu untuk menerjemahkan Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran, untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran ya, dengan perkataan beliau dan perbuatannya. Dan itulah yang disebut dengan hadis Nabi SAW atau sunnah. Maka kita memang diperintahkan untuk menjaga sunnah Nabi, menjaga, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup setelah aku nanti akan melihat berbagai macam perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian memegang sunnahku, ajaranku. Karena banyak orang yang enggak mengerti hadis. Mereka hanya mungkin Al-Quran saja, sehingga banyak terjadi perselisihan karena mereka tidak mengkaji hadis, tidak mempelajari hadis. Maka penting, wajib bagi kita untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Kata Nabi, alaikum bisunnati, hendaknya kalian menjaga sunnahku, ajaranku, yang kita diperintahkan untuk berpegang dengannya supaya kita tidak tersesat. Ketika kita melihat perselisihan yang banyak, bagaimana cara kita tahu yang benar? Dengan kita mempelajari hadis Nabi SAW, yang mana hadis itu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka seorang tidak cukup dia paham bahasa Arab saja kemudian dia menafsirkan Al-Quran seenaknya, tidak. Maka Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi, karena Nabi diutus oleh Allah untuk menafsirkan Al-Quran. Itu yang kita ikuti. Maka di sini Al-Quran harus ditafsirkan, dijabarkan, dijelaskan dengan hadis Nabi, bukan dengan pendapat manusia. Walaupun dia mungkin pintar, paham bahasa Arab dan sebagainya, tapi itu enggak cukup. Karena tentunya para sahabat di zaman dulu jelas mereka orang Arab, tapi mereka bertanya kepada Nabi, maksud ayat ini bagaimana? Padahal jelas mereka orang Arab asli. Para sahabat, para tabi'in, para ulama 4 mazhab, jelas mereka orang yang paham bahasa Arab, tapi dalam menafsirkan Al-Quran butuh tafsir. Maka ini ya, kita diperintahkan untuk menjaga sunnah Nabi, karena dengan itu kita bisa mengetahui mana yang hak ya, mana yang batil. Ketika banyak perselisihan terjadi, kembali kepada sunnah Nabi, kepada hadis Nabi yang di situ menjelaskan segala halnya. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Nawawi ayat ya, disebutkan satu saja dalam ayatnya karena ini ringkasan. Itu firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah SWT mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, yaitu dan apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul untuk kalian maka tinggalkanlah, berhentilah. Maka Allah SWT di sini dalam ayat ini mengatakan apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul? Rasul membawa Islam, membawa Al-Quran, membawa hadis. Kata Allah, fakhudhuhu, ambillah. Ambillah artinya apa? Pelajari, amalkan. Itu maksudnya. Apa yang dibawa oleh Rasul? Al-Quran dan hadis. Itu wahyu Allah SWT. Maka hendaknya kita ambil, kita pelajari dan kita amalkan, agar kita berada di jalan yang lurus, Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, yang bagaimana jalan yang lurus yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, yang dia mengajarkan atau mengambil pedoman hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi, kata Allah, ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Maka Al-Quran itu di dalamnya ada perintah, kita lakukan. Di dalamnya juga ada larangan, kita tinggalkan. Dalam hadis-hadis Nabi juga sama. Hadis Nabi di dalamnya ada perintah, kita lakukan, kita laksanakan. Di dalamnya ada larangan, kita tinggalkan.
Maka ini perintah dari Allah SWT secara umum kepada kita agar kita mengikuti, mengambil, mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini disebutkan hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian, biarkanlah aku meninggalkan kepada kalian Al-Quran dan Sunnah ini, syariat ini, Islam ini, yaitu kerjakan saja apa yang diperintahkan, apa yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu celaka karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu jawaban, atau pertanyaan yang tujuannya untuk mencari-cari peluang agar tidak dikerjakan. Contohnya apa? Orang-orang Bani Israel ketika disuruh oleh Allah SWT menyembelih sapi, sapi betina, dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan. Tapi mereka banyak bertanya, bagaimana bentuk sapinya, apa warnanya, bagaimana kriterianya dan sebagainya. Padahal kata Nabi, kalau seandainya ketika diperintahkan pertama kali, ketika diperintahkan pertama kali oleh Allah, sembelihlah sapi betina, kemudian mereka cari sapi betina yang mana saja, sudah cukup itu. Tapi karena mereka bertanya lagi, yang sebenarnya tujuan mereka bertanya itu disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Ketika ditanya, ditambah syaratnya oleh Allah, dipersulit oleh Allah. Cari warnanya seperti ini, yang seperti ini. Akhirnya apa? Dicarilah itu ke ujung negeri, susah mendapatkannya. Hampir saja mereka tidak mendapatkannya. Dan memang mereka inginnya seperti itu, nggak dapat ya Allah. Jadi akhirnya apa? Ya sudah, tidak usah dikerjakan. Itu endingnya, mereka inginnya itu. Pengennya di akhirnya seperti itu. Jadi mereka bertanya supaya perintah itu nggak dikerjakan. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika diperintahkan, udah kerjakan saja, tidak usah banyak tanya, karena sudah jelas. Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang sebelum anda itu celaka karena mereka banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Dan kemudian juga celaka karena mereka sering berselisih, berbeda pendapat dengan para nabi dan rasulnya. Nabinya menyuruh ke timur, dia ke barat. Nabi menyuruhnya melakukan sesuatu, dia malah meninggalkannya. Orang-orang Bani Israel diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya pada hari Sabtu agar mereka apa? Beribadah saja. Tapi mereka lain lagi kerjaannya. Mereka disuruh beribadah pada hari Sabtu, tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu, karena itu syariatnya. Mereka, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bikin tipu muslihat. Pada hari Jumat sore ditaruh jaringnya, Ahad pagi diambil. Nah, ini akal-akalannya orang Yahudi. Seling berselisih, disuruh oleh Nabi begini, dia lain lagi. Allah SWT katakan ketika Allah SWT menyuruh orang Yahudi, masuklah ke Baitul Maqdis, wa qul hittah, dan katakan hittah. Hittah itu artinya bahasa kitanya, ya Allah ampuni aku, yaitu istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Maksudnya masuk ke Baitul Maqdis sambil beristighfar. Tapi mereka apa? Dirubah sambil berolok, ya. Dia katakan hintoh. Hintoh itu ditambahkan nun satu. Hintoh itu artinya apa? Biji gandum. Artinya sangat jauh berbeda. Tapi itulah mereka ingin apa? Ketika Nabi nyuruh mereka hintoh, artinya beristighfar, justru mereka selewengkan lafaznya itu, ditambah-tambah, ya, dipermainkan. Seling berselisih dengan para nabi dan rasul. Ya. Tidak, ini menunjukkan apa? Mereka nggak ingin taat. Diperintahkan A, dilakukan B. Itulah kata Nabi SAW, orang terdahulu celaka, makanya Allah SWT binasakan mereka, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sering berselisih dengan para nabinya, tidak taat kepada para nabi mereka. Berbeda dengan para sahabat. Nah, kita harus tahu, ya.
Para sahabat ketika Rasulullah SAW menyuruh sesuatu, mereka langsung laksanakan. Tidak ada banyak tanya, itu para sahabat. Dan itu yang kita harus contoh, karena pedoman kita atau panutan kita mestinya para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, bagaimana mereka diperintahkan segala macam perintah, segera lakukan. Apa yang dilarang, segera tinggalkan. Tidak banyak tanya para sahabat itu. Tapi beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dia, orang-orang sebelum Rasulullah SAW, mereka sering melanggar perintah Nabi dan Rasul mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhi. Ini syariat kita. Kita dilarang melakukan sesuatu. Bukan saja kita disuruh meninggalkannya, tapi justru disuruh menjauhinya. Tentunya menjauhi lebih daripada sekadar meninggalkan. Makanya Allah katakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekat saja enggak boleh. Bukan Allah mengatakan jangan berzina, tapi apa? Jangan mendekati. Mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Maka syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna. Tidak ada satu larangan yang Allah larang ataupun Rasul larang, kecuali pasti jalan menuju itu ditutup. Kita dilarang apa? Melakukan kesyirikan. Maka jalan menuju kesyirikan dilarang, ditutup oleh Allah SWT dan Rasulnya rapat-rapat. Kata Nabi, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Kenapa? Khawatirnya kamu menyembah kuburan. Loh, saya kan menyembah Allah. Ya, itu jalan menuju, khawatir, maka ditutup sama Nabi SAW. Karena boleh kita mengatakan, oh saya kan sholat ini menghadap Allah, hati saya menghadap Allah. Enggak, itu jalan menuju kuburan, menuju kesyirikan. Maka dilarang oleh Nabi. Itu syariat kita. Berbeda dengan syariat sebelumnya. Semua sesuatu yang sifatnya sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti segala jalan menuju yang dilarang itu ditutup rapat-rapat oleh Allah dan Rasulnya. Ini syariat Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhi perbuatan itu. Jangan dekat-dekat. Jangan sampai mengikuti jalan menuju hal tersebut. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwasanya kalau sifatnya larangan itu mutlak harus kita tinggalkan. Allah melarang kita melakukan kesyirikan, melakukan dosa-dosa besar, membunuh, berjudi, berzina, makan riba, makan harta anak yatim, dan segala macam, durhaka sama orang tua dan sebagainya, memutus silaturahim, seluruhnya yang dilarang ini harus kita tinggalkan. Sifatnya mutlak, nggak boleh dikerjakan. Tapi kalau perintah, lakukanlah perintah itu, lakukan, harus dilakukan juga, walaupun itu sesuai dengan kemampuan. Yaitu misalnya apa? Misalnya sholat misalnya. Walau bagaimanapun kita harus sholat. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit misalnya, ya kita boleh nggak berdiri, kita boleh duduk. Kalau kita nggak bisa duduk, boleh berbaring. Itu maksudnya. Kita lakukan perintah itu tapi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita berpuasa misalnya, kita sakit, boleh kita tidak berpuasa tapi diganti pada hari yang lain dan seterusnya. Kita tetap melakukan, walaupun mungkin ada waktu yang lain menggantinya atau sesuai dengan keadaan kita. Tapi larangan tidak sifatnya mutlak. Kita harus menjauhkan diri dari perbuatan riba misalnya. Tidak ada. Dilarang melakukan riba. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan seterusnya. Maka ini kita diperintahkan secara umum, ya, secara umum larangan itu sifatnya mutlak, enggak boleh kita dekati, apalagi melakukannya. Adapun perintah maka kita hendaknya melakukannya semaksimal mungkin, ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi Allah SWT memberikan kemudahan dari sisi pelaksanaan kita beribadah kepada Allah SWT. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ya, syariat Islam itu juga dari sisi pelaksanaan itu lebih dinamis, yaitu tidak saklek, ya, artinya harus begini, enggak. Tapi kalau kita tidak bisa begini, ada alternatifnya, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak beribadah.
Nggak ada alasan saya nggak sholat, nggak ada alasan tidak sholat. Ya, sholat sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nggak bisa karena sakit misalnya, kita nggak bisa wudu, tayamum. Bisa bertayamum kalau kita sakit misalnya, atau nggak bisa kena air misalnya. Kemudian hadis selanjutnya yang disebutkan di sini juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya seluruh umatku, kata Nabi. Ini Nabi yang bilang bahwasanya seluruh umatku seluruhnya masuk surga. Seluruh umatku. Berarti seluruh umat Islam masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, ada enggak orang yang enggak mau masuk surga? Ada. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau masuk surga wahai Rasul? Ditanya sama sahabat. Ya, heran para sahabat ya. Mungkin kalau kita dengar hadis ini juga pertama kali heran kan. Masa ada orang yang enggak mau masuk surga? Sahabat juga begitu. Siapa yang enggak mau masuk surga? Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat dan patuh kepadaku berarti dia akan masuk surga. Berarti dia mau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia sudah enggan masuk surga. Jadi kata Nabi apa? Seorang kalau dia ingin masuk surga, taat sama aku. Itu menunjukkan dia ingin masuk surga. Taat sama aku berarti apa? Lakukan perintahku, jauhkan laranganku. Apa yang diperintahkan oleh Nabi pasti semuanya kebaikan. Apa yang dilarang oleh Nabi pasti semuanya keburukan. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga. Ya, kalau kita ingin masuk surga gimana caranya? Taat sama Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul kita lakukan. Tapi sebaliknya, wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, yang enggak mau taat kepadaku, berarti dia sudah enggan masuk surga. Ya, ini Nabi mempermisalkan ya, bahwasanya mengibaratkan ini. Bahwasanya orang yang dia bermaksiat kepada Nabi, enggak mau taat kepada Nabi, ini berarti dia enggan masuk surga. Berarti kita bisa menyimpulkan di sini salah satu kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita taat kepada beliau, apa yang beliau perintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan, maka kita dijamin masuk surga. Tapi kalau seandainya kita bermaksiat maksudnya yang diperintahkan tidak kita kerjakan, yang dilarang malah kita lakukan, berarti apa? Secara tidak langsung kita berarti apa? Secara tidak langsung berarti kita sudah enggan masuk surga, enggak mau masuk surga berarti. Walaupun lisan kita mengatakan kalau ditanya mau masuk surga, iya. Tapi perbuatan kita yang menentang Nabi, yang tidak mau taat, berarti secara tidak langsung menunjukkan apa? Kita enggak mau masuk surga. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang singkat ya tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul ya, untuk mentaati Nabi, ya, untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita hendaknya menjaga hadis-hadis Nabi, ya terutama ya mungkin di zaman kita sekarang mungkin tidak banyak orang yang mereka mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, yang mempelajari sunnah-sunnahnya kemudian mengamalkannya. Karena ya mungkin hari ini mungkin banyak orang yang hanya ya kalau untuk baca Al-Quran, untuk pelajari Al-Quran banyak orang, tapi untuk mempelajari hadis Nabi bagaimana? Dan memang jumlah hadis lebih banyak daripada Al-Quran. Al-Quran itu cuma 6.000 ayat, 6.000 sekian, tapi hadis Nabi itu puluhan ribu yang harus dipelajari dan sebagainya. Maka tentunya ini kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari ya, hadis Nabi. Kenapa kita harus pelajari hadis ini? Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Islam secara sempurna kecuali dengan kita mempelajari hadis Nabi. Kenapa? Karena sekali lagi Al-Quran itu umum. Siapa yang menafsirkan Al-Quran, siapa yang menjelaskan makna Al-Quran, itu Rasulullah SAW melalui perkataan beliau, perbuatan beliau. Jadi tidak mungkin kita bisa memahami Islam, memahami Al-Quran secara sempurna, mengamalkan Al-Quran secara sempurna kecuali dengan hadis Nabi. Maka tidak benar ya, sebagian orang mengatakan, oh, cukup bagi kami Al-Quran saja. Nah, tidak cukup. Ya, kalau dia mengatakan cukup, bagaimana Anda sholat? Ya, karena tidak ada sholat
dalam Al-Quran berapa jumlahnya, berapa rakaat, kapan waktunya, nggak ada. Itu semua dijelaskan dalam hadis Nabi. Maka di sini bagaimana kita dengan kita membaca ayat dan hadis ini memberi pengetahuan kepada kita agar kita ya senantiasa menjaga hadis Nabi, yaitu dengan mempelajari dan mengamalkannya. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini pembahasan singkat kita pada sore hari ini yang berkaitan tentang bagaimana kita menjaga dan mempelajari. Wallahu ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.